Bab 816 menggertak tuan yang hebat. Keterampilan memanggil yang kuat. Autumn Goose dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat 3 Blue Fire Cross peringkat 3 Aqua Elite peringkat 39. Secara umum, pemanggil hanya bisa memanggil satu elit atau beberapa monster biasa. Aqua Rose, bagaimanapun, telah memanggil 3 monster elit pada satu waktu. Ini setara dengan menambahkan 3 pejuang jarak dekat yang kuat ke tim mereka. Turtledove melemparkan perisainya ke Banshee Agonizing, membantingnya ke kepala Banshee. Tidak hanya serangan ini mengganggu casting ejaan tier 2 Great Lord, tetapi juga mencapai hit kritis, menghasilkan hampir minus 5.000 kerusakan. Banshee yang menderita sangat marah. Dia menunjuk jari ke Turtledove. Segera, 8 Black Fox Spear menembak ke arah Guardian Knight. Black Fox Spear ini telah secara signifikan merusak anggota cahaya abadi ketika mereka menghadapinya. Karena tombak itu sangat kuat, bahkan ketika MT Cahaya Abadi memblokir serangan dengan perisai mereka telah kehilangan hampir 4.000 HP. Lebih buruk lagi, Banshee telah meluncurkan 8 tombak ini. Bahkan seorang MT akan kehilangan nyawa mereka jika mereka menerima 4 atau 5 tombak. Itu tidak akan berhasil melawan aku, Turtledove menyatakan. Daripada mundur, dia menyerang Black Fox Spear. Tepat sebelum tombak mencapai dia, Turtledove mengangkat perisainya dan melompat ke depan, menabrak salah satu tombak kabut hitam. Tombak yang tersisa hanya terbang melewati tubuh Turtledove, merindukannya sepenuhnya. Ledakan. Setelah tabrakan, Turtledove terpaksa mundur dengan 2 langkah. Dia kehilangan hampir 1.800 HP. Namun, pada saat berikutnya, Healing Light menyentuh Guardian Knight, mengembalikan HP-nya ke status penuh segera. Itu adalah MT dari Zero Wing. Sinet Heart tercengang ketika dia menyaksikan Turtledove menangani serangan Banshee Agonizing dengan anggun. Ketika MT terkuat mereka memblokir salah satu Black Fox Spear, ia telah kehilangan lebih dari 3.400 HP secara instan. Selain itu, karena kecepatan tombak yang luar biasa, dia tidak dapat menghindari serangan berikut ini tepat waktu. Secara umum, ia akan menerima sekitar 3 tombak, menghancurkan lebih dari setengah HP-nya. Di sisi lain, Turtledove telah menetralkan Black Fox Spear dengan begitu mudah. Anggota cahaya abadi lainnya sama-sama terpana ketika mereka melihat Turtledove tank seorang dewa agung sendirian. Tak satu pun dari mereka yang bisa mempercayai mata mereka. Biasanya, mereka membutuhkan setidaknya 4 atau 5 menit untuk memutar tanking satu Great Lord. Meski begitu, ada kalanya mereka gagal memegang bos. Turtledove jelas lebih kuat dari mereka. Namun, anggota Immortal Light tidak tahu bahwa Turtledove saat ini mengenakan peralatan set tier 1. Armor lempengnya bahkan peringkat epic. Meskipun melengkapi Divine Frost Armor telah menyebabkan Turtledove kehilangan efek set terakhir dari Yin Yang Walker Set Equipment, yang pertama tidak hanya mengurangi kerusakan yang dia ambil. Tetapi salah satu dari keterampilan pasifnya juga mengurangi kecepatan gerakan Agonizing Banshee dan kecepatan serangan. Meskipun Black Fox Spear cukup cepat, Turtledove dapat dengan mudah menentukan rute penghindaran terbaik dengan efek pengurangan kecepatan. Selain itu, Turtledove adalah Guardian Knight. Perlawanan sihirnya sangat tinggi. Dengan lebih dari 18.000 HP, dia bahkan bisa selamat dari serangan langsung dari tier 2 spell. Dengan sangat cepat, Kola dan Turtledove telah menembaki kedua tuan besar. Sekarang, semua orang hanya perlu memfokuskan semua yang mereka miliki pada 2 bos. Apakah monster itu benar-benar tuan besar? Blue Bamboo merasa seolah-olah sedang bermimpi ketika dia melihat Turtledove tank Banshee yang menderita tanpa bantuan. Bahkan sekarang, dia sendiri yang memelihara HP Turtledove sepenuhnya. Biasanya, ketika dia menggerebek High Lords dengan Autumn Goose dan yang lainnya, mereka membutuhkan setidaknya 3 penyembuh untuk fokus pada 1 MT. Meski begitu, penyembuhan mereka tidak selalu cukup. Namun, meski menghadapi seorang Great Lord, hanya dia satu-satunya tabib yang diperlukan untuk menjaga Turtledove hidup. Autumn Goose juga bertanya-tanya apakah Banshee yang menyiksa tampak sangat lemah. Dia bahkan meragukan bahwa MT membutuhkan bantuannya karena dia hanya berfokus pada kerusakan. Namun, Autumn Goose sangat sadar. Banshee yang menderita sama sekali tidak lemah. Sebaliknya, anggota Zero Wing hanya sekuat itu, yang menghasilkan kesalahpahaman seperti itu. Baru sekarang dia mengerti mengapa Si Feng begitu percaya diri, mengapa semua ahli dari Zero Wing ini begitu percaya diri. Sekarang Matt telah memperkuat cengkeraman mereka pada bos. Anggota Zero Wing tidak memiliki masalah dalam memberikan kerusakan yang cukup. Kelas Assassin mengandalkan kecepatan untuk menangani sejumlah besar kerusakan dari waktu ke waktu. Fire Dance, bagaimanapun, memainkan kelas secara berbeda. Berdiri di belakang Skeleton General, Fire Dance meluncurkan rentetan demi rentetan cahaya perak pada Great Lord.
Terlepas dari pertahanan skeleton general yang luar biasa, kerusakan assassin betina mengejutkan. Minus 9,480. Minus 30,121. Minus 16.916. Minus 20.518. Kerusakan Si Feng juga mengesankan. Tak satu pun dari serangannya menghasilkan kurang dari minus 6.000 kerusakan. Dari waktu ke waktu, chopnya mencapai pukulan kritis, menghasilkan lebih dari minus 20.000 kerusakan dengan satu serangan. Adapun kelas huru-hara lainnya seperti Shadow Sword dan Rampant Blade, mereka tidak pernah memberikan kurang dari minus 3.000 kerusakan. Dengan kekuatan mereka digabungkan, beberapa pemain ini melahap HP 18.000 skeleton general pada tingkat yang terlihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Apakah mereka bahkan manusia? Para anggota cahaya abadi tercengang. Kerusakan total Si Feng, Fire Dance, Shadow Sword, Rampant Blade, Blackie, dan beberapa anggota inti lain dari Zero Wing yang ditangani lebih tinggi daripada total kerusakan 100 orang tim mereka. Sebelumnya, serangan mereka hanya memberikan lebih dari minus 1.000 kerusakan pada Great Lord. Bahkan Sinet Heart, pemain paling kuat di tim, hanya memberikan lebih dari minus 2.000 kerusakan pada Skeleton General. Si Feng dan Fire Dance, bagaimanapun, dengan mudah mengelola puluhan ribu kerusakan. Dari waktu ke waktu, mereka bahkan menangani lebih dari minus 30.000 kerusakan. Meskipun Skeleton General dan Banshee yang menderita menjadi dua Great Lords yang menakutkan, melawan Zero Wing, mereka tidak berbeda dengan monster biasa yang tidak berdaya. Kedua bos hanya bisa berjuang melawan tim kecil pemain. Bahkan dengan kecepatan dan kekuatan yang membanggakan, Skeleton General, khususnya, jarang mendaratkan serangan pada Guardian Knight Cola karena Fire Dance dan serangan terkoordinasi Si Feng. Bahkan ketika Great Lord menggunakan level 2 skill, Cola dengan mudah menerima serangan skill Life Saving. Adapun penyembuh tim, selain dari sedikit tekanan yang mereka rasakan ketika Skeleton General menggunakan skill yang kuat, mereka perlu melakukan begitu sedikit untuk menjaga teman mereka hidup-hidup sehingga mereka punya waktu untuk bergabung dalam serangan terhadap Great Lords. Hanya dalam 5 menit, HP Skeleton General turun menjadi 30%. Wumian, jepit salah satu dari mereka dan serahkan yang lain padaku. Semua orang, fokus pada Skeleton General Cola sedang tank. Si Feng berteriak setelah melihat Skeleton General mulai membelah diri menjadi 3 klon. Meskipun langkah ini cukup kuat, ketiga salinan berbagi HP yang sama. Selama mereka memiliki cukup pemain untuk menangkap 3 Skeleton General, mereka bisa mengatasinya. Segera setelah Skeleton General menyelesaikan cloningnya, Ye Wumian memikatnya. Adapun Si Feng, dia mengaktifkan Heavenly Dragon's Power. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, seorang dewa besar masihlah seorang dewa besar. Tidak seperti Met, Si Feng tidak memiliki keterampilan pengurangan kerusakan atau pertahanan yang sangat tinggi. Dia juga tidak punya perisai. Jika dia ingin menahan serangan bos, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Sayangnya, dia tidak bisa bersaing dengan Tuan Agung tingkat 43 dengan atribut kekuatan normalnya. Hanya dengan mengaktifkan skill Berserk, dia bisa merendahkan Skeleton General sendirian. Di antara banyak keterampilan Berserk yang dimiliki Si Feng, kekuatan naga langit memiliki cooldown terpendek, yaitu 3 jam. The Power of Darkness memiliki cooldown 6 jam, sedangkan Blade Liberation memiliki cooldown 10 jam. Yang terakhir juga memiliki efek samping yang perlu dia khawatirkan. Karenanya, Dragon's Power adalah pilihan terbaik Si Feng. Selain itu, Heavenly Dragon's Power adalah Berserk skill paling cocok untuk konfrontasi langsung. Itu pilihan terbaik melawan bos. Bab 817 Kekuatan Meledak yang Mencekik. Apa yang dia coba lakukan? Sinet Heart dan yang lainnya bingung ketika mereka menyaksikan Si Feng menyerang Skeleton General. Tidak ada pendekar pedang yang bisa solo Tuan Agung. Bahkan Berserker, sebuah kelas yang terkenal karena kekuatannya, akan terbang di udara jika mereka mencoba untuk memblokir serangan Great Lord dengan senjata mereka. Peng, Si Feng menggunakan Killing Ray untuk memblokir salah satu kapak tempur Skeleton General yang turun. Benar saja, atribut aku tidak cukup tinggi untuk berurusan dengan Tuan Agung ini. Dampak yang dihasilkan telah memaksa Si Feng mundur 3 langkah, tangannya sedikit mati rasa. Sementara itu, kerusakan lebih dari minus 700 poin muncul di atas kepalanya. Namun, untuk Si Feng, yang memiliki hampir 50.000 HP setelah mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, jumlah kerusakan yang kecil itu bukanlah apa-apa. Pemulihan pertarungannya menghasilkan hampir 500 HP setiap 5 detik. Violet Cloud melambaikan tongkatnya, dan segera, sebuah film emas samar menyelimuti tubuh Si Feng. Angkatan hijau kebiruan mengalir ke pendekar pedang.
Tiba-tiba, status pemulihan muncul di bilah status Si Feng, memulihkan lebih dari 1.600 HP setiap 1,5 detik selama 15 detik. Dalam sekejap mata, HP Si Feng penuh. Melihat bahwa serangan pertamanya telah gagal, Skeleton General mengayunkan kapak tempur lainnya ke Si Feng dengan keras. Setelah meramalkan serangan Skeleton General, Si Feng menghindar tiba-tiba. Menggunakan Abyssal Blade untuk menerima Battle Axe yang turun sambil mendorong Killing Ray ke arah armor Skeleton General. Garis cahaya biru melintas. Meskipun Killing Ray tidak dapat dibandingkan dengan transformasi 1000 peringkat legendaris yang terfragmentasi, setelah melengkapi perangkat ajaib. Ketajamannya hanya sedikit lebih lemah daripada transformasi 1000. Akibatnya, itu dengan mudah menembus baju besi Skeleton General yang kuat. Kerusakan kritis minus 15.824 poin muncul di atas kepala Skeleton General. Tuan Besar berteriak, marah dengan kerusakan yang diterimanya. Tiba-tiba, kapak tempurnya melepaskan api hijau aneh yang membara ketika mengayunkan senjata ke tanah. Tanah langsung hancur, api melonjak ke langit dan menutupi radius 15 yard. Si Feng sudah lama bersiap untuk saat ini, dia melompat dan melewati kepala Skeleton General. Dia kemudian menggunakan salah satu dari keterampilan membunuh Rai, memanggil petir. Lengkungan petir biru turun dan menghantam kapak tempur Skeleton General. Dampak tabrakan sangat besar. Si Feng kemudian menggunakan kekuatan dampak untuk menghindari api yang membara. Dia kemudian mengaktifkan langkah diam dan muncul di belakang Skeleton General, pedang suci di tangannya melepaskan cahaya yang menyilaukan, menyala. Semburan api, 15 ledakan brilian dikeluarkan di belakang Skeleton General, satu demi satu. Minus 48,167. Minus 117.954. Minus 49,715. 15 kerusakan muncul di atas kepala jenderal, satu demi satu. Membunuh Rai memiliki tingkat kritis 50%. Dalam sekejap mata, Skeleton General kehilangan lebih dari 1 juta HP. Untuk sesaat, Autumn Goose, Sinet Heart, dan yang lainnya terdiam. Mereka menghirup udara dingin, tidak mempercayai mata mereka. Kerusakan Si Feng gila. Dia telah menangani lebih dari 1 juta HP. Bahkan kepala suku level 40 hanya memiliki banyak HP. Si Feng memiliki kekuatan untuk membunuh instan kepala suku level 40. Kekuatan ini bukan lagi milik seorang pemain. Ini adalah kekuatan dari Dewa Agung Humanoid. Namun, Si Feng tidak terlalu memikirkan serangannya. Lagi pula, atribut kekuatannya hampir setara dengan kepala suku dari level yang sama. Setelah kekuatan naga langit menggandakan kekuatannya, ia melampaui Lords biasa dari level yang sama. Dia juga menggunakan skill Surekillnya, Flame Burst. Diharapkan bisa membunuh seorang kepala suku dengan level yang sama seperti yang diharapkan. Flame Burst tidak disebut skill Surekill tanpa alasan. Flame Burst milik Si Feng telah melukai Skeleton General. Pendekar pedang itu telah menghancurkan hampir separuh zirahnya. Beberapa tulang di bawah baju besi itu bahkan retak. Fokus membunuh Skeleton Generalku. Si Feng berteriak ke timnya. Jenderal tidak hanya kehilangan sebagian kekuatan tempurnya setelah menerima beberapa luka, tetapi pertahanannya juga turun secara signifikan. Oleh karena itu, berurusan dengan Skeleton General ini akan jauh lebih mudah daripada berurusan dengan dua lainnya. Benar saja, dalam waktu kurang dari 1 menit, HP Skeleton General turun di bawah 500.000. Tepat sebelum Jenderal meninggal, Si Feng berteriak sekali lagi, memerintahkan, semuanya, beralihlah ke Bansi. Turtledove, tampung Skeleton General ini. Petik 2. Apa yang Big Brother Ye Feng coba lakukan? Tanya Blue Bamboo, bingung. Jika mereka menghabisi Skeleton General, akan menjadi jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Bansi yang menderita, namun Si Feng memutuskan untuk tidak membunuh Skeleton General. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, keputusan itu tidak bijaksana. Blue Bamboo bukan satu-satunya yang bingung. Para ahli seperti Touh Full Rain dan Autumn Goose juga tidak mengerti. Namun, tidak ada anggota Zero Wing yang meragukan perintah Si Feng. Segera, mereka mengalihkan fokus mereka ke Bansi yang menderita. Turtledove bertukar target dengan Si Feng. Namun, Bansi Agonizing tidak peduli tentang perubahan mendadak karena terus menyerang Turtledove dengan Black Fox Spear. Aku lawanmu. Si Feng muncul di belakang Turtledove, Rai pembunuh berubah menjadi banyak garis cahaya biru. Peng, peng, peng. Pemain biasanya menderita luka berat jika Black Fox Spear menyerang mereka, namun Si Feng dengan mudah menghancurkan masing-masing. Apakah ini ahli persekutuan nomor 1 Star Moon Kingdom? Sinet Heart sangat terkejut. Dia merasakan dadanya menegang, berusaha bernapas. Zero Wing jauh lebih menakutkan daripada desas-desus yang membuat persekutuan keluar.
Tidak heran mengapa bahkan Emperor's Light, persekutuan kelas 1 di Twin Towers Kingdom, takut terhadap Zero Wing, memilih untuk menyerah sepenuhnya di Star Moon Kingdom. Setelah Si Feng menghancurkan Black Fox Spear, dia menghilang, tiba-tiba muncul kembali di hadapan Ban Si yang menderita. Busur listrik biru melingkari tubuhnya. Keterampilan tabu tingkat 2, serangan instan. Selama 3 detik, kecepatan serangan Si Feng meningkat 500% dan kerusakannya meningkat 400%. Sebelum Ban Si yang menderita bisa bereaksi, lebih dari selusin cahaya biru melilit tubuhnya. Minus 21,046. Minus 43.248. Minus 42.987. Dalam sekejap mata, agro Ban Si agonizing bergeser ke Si Feng. Namun, meskipun Si Feng sekarang memegang agro Dewa Agung, situasinya tidak berubah. The Ban Si yang menyiksa adalah monster kelas sihir. Bahkan sebagai Tuan Agung, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Si Feng sementara dia memiliki keterampilan berserk aktif. Ketika Ban Si mulai membaca mantra lain, Si Feng menyerang, mengganggu castingnya. Selama 3 detik penuh, Ban Si agonizing tidak bisa menggunakan satu mantra. Sebaliknya, dia kehilangan lebih dari 1 juta HP. Tiba-tiba, Fire Dance muncul di belakang Ban Si yang menyiksa, meluncurkan serangan menyelinap di belakang kepala Great Lord dan memaksanya ke keadaan pingsan selama 2 detik. Dia kemudian menggunakan skill tier 1, Burst bintang 5. Minus 16.718. Minus 34.297. 5 angka muncul di atas kepala Banson yang agonisasi berturut-turut, hanya sedikit lebih rendah dari kerusakan serangan normal Si Feng saat berada dalam keadaan berserk. Setelah itu, Ban Si agonizing menerima pemukulan satu sisi, HP-nya terkuras seperti air yang mengalir. Ketika HP-nya mencapai 30%, Great Lord sangat marah. Ketika Ban Si agonizing mengeluarkan teriakan menusuk, arai sihir hitam besar muncul di langit. Semua orang segera merasakan kekuatan mereka meninggalkan tubuh mereka. Sampah. Ini adalah mantra yang menyerap stamina pemain. Fire Dance segera menyadari ketidaknormalan itu. Jika pemain kehabisan stamina, bahkan dengan kekuatan tempur seperti dewa, mereka tidak berdaya. Pada tingkat ini, mereka kehabisan stamina dalam 30 detik. Setelah itu, mereka akan menjadi domba untuk disembelih. Tidak hari ini, Si Feng, yang sudah lama bersiap untuk situasi seperti itu, beralih ke aura waktu dan mengaktifkan waktu absolut, membekukan fluktuasi mana di daerah sekitarnya. Meskipun durasi absolute time pada Great Lord adalah kurang dari 10 detik, menyela saluran mana Ban Si yang agonizing sudah cukup. Setelah kehilangan persediaan mana, arai sihir raksasa di langit secara bertahap menghilang. Melihat ini, anggota Immortal Light akhirnya mengerti betapa lancang mereka, berpikir bahwa mereka bisa menyerang Great Lords South Lake City. Beberapa detik berlalu, akhirnya, kedua HP agonizing Ban Si dan Skeleton General berada di bawah 100.000. Si Feng mengaktifkan Divine Providence, secara signifikan meningkatkan keberuntungannya. Dia kemudian menggunakan Thundering Flash untuk menghabisi Ban Si yang menderita, sebelum melanjutkan dengan ledakan api guntur di Skeleton General. Setelah perjuangan sesaat, Ban Si yang menderita dan Skeleton General jatuh ke tanah, satu demi satu, menjatuhkan beberapa benda di sekitar tubuh mereka. Bab 818 Abyss Set. Ini sudah berakhir. Autumn Goose bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi ketika dia menatap dua lord besar yang jatuh di hadapannya. Dalam domain dewa saat ini, Great Lords menimbulkan ketakutan ke dalam hati setiap pemain. Bahkan tim elit 100 orang, yang dipimpin oleh seorang ahli, akan merasa sangat sulit untuk mengalahkannya. Mereka bahkan mungkin dimusnahkan. Namun, sekarang, tim yang terdiri dari 20 pemain ini telah mengalahkan dua tuan besar secara bersamaan. Selain itu, beberapa anggota tim telah menahan diri. Tidak peduli bagaimana dia melihat situasi ini, itu tidak mungkin nyata. Melihat itu sekarang, Autumn Goose menemukan bahwa tombak Dewa Angin tidak bisa dibandingkan dengan Zero Wing dalam hal kekuatan. Mereka hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Jika bukan karena Toughful Rain, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu Si Feng dan anggota inti lainnya dari Zero Wing. Ketika dia memikirkan kembali bagaimana mereka mencoba membujuk Rain dan Blue Bamboo yang bijaksana untuk meninggalkan Zero Wing dan bergabung dengan Wind God's Spear, dia tidak bisa menahan rasa malunya. Hujan, cepat dan kumpulkan kekuatan hidup mereka. Jika kamu tidak mengumpulkannya dalam waktu 5 menit setelah Great Lords meninggal, kamu akan kehilangan kesempatan, Si Feng buru-buru mengingatkan temannya. Rain yang bijaksana akhirnya terbangun dari linglungnya saat dia mengambil telur hitam pekat yang besar itu dan mengumpulkan kekuatan kehidupan kedua raja besar. Sementara Toughful Rain mengumpulkan life force yang menghilang.
Si Feng mengumpulkan hasil rampasan yang telah dijatuhkan kedua bos. Kedua Great Lords telah menjatuhkan total 7 potong peralatan. Meskipun ini sepertinya tidak banyak, di Abyss Battlefield, ini adalah panen yang cukup. Lebih mudah menemukan monster berpangkat tinggi di Abyss Battlefield daripada di tempat lain. Karenanya, drop rate monster peringkat teratas telah berkurang. Dengan peningkatan level, drop rate monster untuk senjata dan peralatan juga menurun. Tetes kali ini cukup bagus. Joy muncul di wajah si Feng setelah dia selesai menilai barang dengan mata maha tahu. Di antara 7 potong peralatan, 5 adalah peralatan Fine Gold level 40. Mereka bahkan telah mendapatkan sepotong senjata emas gelap level 40. Staff Ice Spirit, Staff, peringkat Dark Gold. Level 40. Attack Power plus 1,045. Kekuatan plus 51. Agility plus 47. Intelligence plus 92. Vitality plus 87. Endurance plus 66. Kecepatan casting meningkat 15%. Kerusakan sihir meningkat 20%. Rentang casting plus 5. Saat melakukan casting, 20% kemungkinan untuk mendapatkan kekuatan Frost, menyebabkan 220% kerusakan akibat es dan mengurangi kecepatan gerakan target sebesar 30% selama 5 detik. Keterampilan pasif tambahan Frost Blessing, meningkatkan efek mantra tipe es sebesar 30%. Keterampilan aktif tambahan. Air terjun, menyebabkan 300% kerusakan akibat es setiap detik dalam radius 20 yard selama 8 detik, membekukan semua orang dalam jangkauan selama 10 detik. Radius efektif meningkat 10 yard setiap detik. Cooldown, 3 jam. Setelah si Feng berbagi informasi Staff Ice Spirit di obrolan tim, semua orang terdiam. Meskipun atribut dasar staff rata-rata adalah yang terbaik, itu meningkatkan semuanya. Selain itu, skill aktifnya gila. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya aku melihat skill yang dapat menutupi radius 100 yard. Bahkan bintang cahaya tidak bisa dibandingkan dengan air terjun ini. Petik 2. Jika seseorang menggunakan air terjun di medan perang, itu akan menghancurkan pasukan musuh. Sayang sekali, meskipun akan luar biasa jika itu adalah staf peringkat epik. Petik 2. Mantra penghancuran skala besar adalah harta yang tak ternilai bagi setiap persekutuan di domain dewa, belum lagi air terjun, mantra dengan begitu banyak rentang AOE. Di medan perang, mantra ini dapat dengan mudah menghapus beberapa ribu pemain. Dalam pertempuran 10 atau 20 ribu pemain, mantra ini bisa menentukan pemenangnya sendiri. Keterampilan aktif bernilai lebih dari item epic. Si Feng tertawa kecil ketika dia melihat semua orang mengagumi keahlian aktif Staff Roh Es. Di antara 7 peralatan dan senjata, keterampilan aktif Staff Ice Spirit sangat mencengangkan. Namun, daripada Staff Roh Es, yang mengejutkan si Feng adalah penutup dada abu-abu gelap. Cahaya samar-samar berdarah mengelilingi baju zirah itu, memberi peralatan itu perasaan menyeramkan. Tentu saja, ilahi Providence adalah keterampilan ilahi. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dia kemudian membagikan statistik dari item ini melalui obrolan tim. Setelah melihat atribut breastplate, bahkan anggota inti yang diarahkan dengan baik tersentak. Abyss Armor, pelindung P4 Yud 4 Ra. Level 40 level 60. Persyaratan peralatan, kekuatan 700. Pertahanan plus 1240, level 40. Perlawanan sihir plus 10. Kekuatan plus 42, daya tahan plus 40, agility plus 35. Peralatan set Abyss, level 40 level 60. Persyaratan peralatan, Berserker. Set terdiri dari 8 bagian, kepala, bahu, dada, tangan, pergelangan tangan, pinggang, kaki, dan kaki. Tetapkan efek. Efek 2 bagian, meningkatkan semua atribut sebesar 10%. Efek 4 bagian, semua kerusakan keterampilan meningkat 20%, kecepatan serangan meningkat 20%, dan kecepatan gerakan meningkat 15%. Efek 6 bagian, dapatkan skill mengamuk abis, meningkatkan semua atribut sebesar 100% dan mendapatkan kekebalan terhadap semua efek kontrol selama 1 menit. Cooldown, 5 jam. Efek 8 bagian, dapatkan Blade of Abyss skill, mengubah senjata yang dilengkapi menjadi Blade of Abyss, meningkatkan atribut kekuatan sebesar 300%, kecepatan serangan sebesar 100%. Dan jangkauan serangan sebesar 10 yard selama 15 detik. Cooldown, 3 jam. Sungguh set yang kuat, Blackie hampir meneteskan air liur ketika dia melihat membaca informasi peralatan set Abyss. Atribut dasar breastplate hanya setara dengan item Dark Gold. Namun, ketika seseorang mendapatkan lebih banyak set, kekuatan tempur mereka akan tumbuh secara eksponensial. Jika seseorang mengumpulkan ke 8 bagian,
meskipun atribut dasar set tersebut mungkin tidak bisa dibandingkan dengan item epic. Dorongan yang diberikannya hanya akan sedikit lebih lemah daripada satu set peralatan epic. Tentu saja, itu kuat. Perangkat set ini murni dimaksudkan untuk meningkatkan kekerasan. Bahkan perlengkapan set tier 1 untuk Berserkers tidak dapat dibandingkan dengan set Abyss. Setelah mencapai tier 2 di level 50, tidak ada peralatan set tier 1 yang dapat bersaing dengan Abyss set, si Feng menjelaskan. Abyss set equipment adalah peralatan representatif battlefield. Selain itu tidak hanya untuk Berserkers. Semua kelas memiliki Abyss sets mereka sendiri, dan atribut mereka semua khusus untuk kekerasan. Set ini sangat cocok untuk PAUP. Namun, drop rate Abyss sets sangat rendah. Praktis mustahil untuk mengumpulkan 8 set piece untuk satu kelas. Jika seseorang bisa mengumpulkan 6 potong set, mereka bisa meningkatkan kecakapan mereka dalam pertempuran jauh lebih banyak daripada dengan peralatan set tier 1. Toh, tier 1 set equipment hanya terdiri dari 5 buah. Jika seseorang mengumpulkan ke-8 bagian dari Abyss set, mereka akan praktis tak terkalahkan dalam pertarungan PAUP. Aku ingin tahu apakah kita akan mengumpulkan satu set lengkap. Aqua Rose sangat ingin mengetahuinya. Jika mereka mengumpulkan ke-8 bagian dan membiarkan Rampan Blade atau Shadow Sword melengkapi set, kemampuan Berserker akan melambung, menjadi salah satu petarung teratas persekutuan. Kemungkinan besar, selain Si Feng dan Fire Dance, tak seorang pun di persekutuan akan bisa menyamai mereka. Baiklah, istirahatlah. Kami akan segera mencari tuan besar berikutnya, perintah Si Feng sambil menyimpan peralatan. Sementara itu, anggota Immortal Light, yang telah menyaksikan dari kejauhan, belum pulih dari keterkejutan mereka setelah menonton Zero Wing dengan mudah mengalahkan kedua Great Lords. Tim mereka yang terdiri dari 100 orang telah gagal mengalahkan bahkan satu tuan besar, namun Zero Wing mengalahkan 2 sekaligus dengan tim 20. Perbedaan antara persekutuan mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Hati yang berdosa tiba-tiba berkata, ikuti aku. Bab 819 Perbuatan Kota. Hah? Kenapa mereka menuju jalan kita? Aqua Rose bertanya ketika dia melihat anggota cahaya abadi mendekati tim mereka. Dengan bercanda, dia berkata, apakah mereka akan mencoba menjarah-jarahan kita? Jika mereka mencoba merampok kita, aku tidak keberatan memberi mereka hadiah terakhir. Fire Dance tertawa ketika dia menghunuskan 1000 transformasinya yang tergantung di pinggangnya. Meskipun pemain Immortal Light relatif kuat, dia lebih dari cukup untuk memusnahkan tim mereka. Selain itu, dia menantikan hari ketika seseorang mencoba merampok mereka. Sebelumnya, dia telah menemukan banyak inspirasi selama di arena gelap. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji beberapa idenya. Mereka seharusnya tidak sebodoh itu. Mereka harusnya bisa membedakan kekuatan kita dan kekuatan mereka. Si Feng tertawa ketika menyaksikan rekan satu timnya bersiap untuk bertarung. Sinet Heart akan menjadi salah satu dari 12 elemental suci dari domain dewa di masa depan. Jika dia tidak memiliki wawasan yang diperlukan untuk memberitahu perbedaan kekuatan antara tim mereka, dia tidak akan pernah bisa membuat Immortal Light menjadi persekutuan kelas 1 yang terkenal di Kerajaan Menara Kembar. Terima kasih untuk bantuannya. Jika bukan karena kalian menahan kedua tuan besar itu, tidak ada dari kita yang akan hidup sekarang. Sinet Heart segera mengungkapkan rasa terima kasihnya ketika tiba di depan tim Zero Wing. Nadanya mengandung sedikit rasa hormat. Teman ahli Sinet Heart juga menatap anggota Zero Wing dengan penuh hormat. Tekanan berat Fire Dance yang dipancarkan, khususnya, membuat mereka terengah-engah. Jika tim-tim ini saling bertarung, kemungkinan besar mereka akan mati dalam sekejap. Bukan apa-apa, Si Feng mengangkat bahu. Jika kalian mencari Great Lords, kami dapat membantu, ditawarkan Sinet Heart. Dalam perjalanan ke sini, kami bertemu cukup banyak tuan besar. Hanya saja, para Great Lord ini tinggal di area terkonsentrasi. Sangat mungkin bahwa kamu akan menarik Tuan Agung kedua saat berurusan dengan Tuan Agung. Petik 2.
Mengatakan demikian, hati yang berdosa mengirimi Si Feng koordinat dari beberapa tuan besar itu. Terima kasih. Si Feng bersuka cita ketika menerima koordinat. Hati yang berdosa telah memberinya koordinat 7 agung-agung. Ini akan menghemat banyak waktu mereka mencari bos ini. Senang bisa membantu, Sinet Heart tersenyum. Aku tidak percaya bahwa kamu datang ke sini hanya untuk memberi aku lokasi Great Lord ini. Apa yang ada di pikiran kamu? Tanya Si Feng. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat hati yang berdosa. Di masa lalu, bahkan dia telah melihat ke atas ke hati yang berdosa. Gil kecil yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba untuk mendapatkan bantuan Immortal Light, namun sekarang, menyaksikan pria ini berjuang dengan keinginannya untuk meminta bantuan. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Mendengar Si Feng berkata begitu, Sinet Heart melepaskan ketegangannya dengan desahannya sendiri dan berkata, sebenarnya, selain berterima kasih padamu atas bantuannya, aku ingin menanyakan sesuatu dari Zero Wing. Meskipun ini mungkin tiba-tiba, aku tidak punya opsi yang lebih baik sekarang. Petik 2. Pemimpin persekutuan, apakah kamu benar-benar akan bertanya? Salah satu eselon atas dari persekutuan bertanya dengan terkejut. Jika mereka menolak dan berita tentang kebocoran ini, kita akan berada dalam masalah besar. Apakah kamu pikir kita punya pilihan lain? Sinet Heart menggerutu, rasa ketidakberdayaan yang mendalam menyentuh ekspresinya. Dia juga tidak ingin melakukan ini. Namun, dia tidak bisa memikirkan rencana yang lebih baik. Hanya setelah bertemu Zero Wing dan melihat betapa kuatnya persekutuan, barulah dia menemukan harapan. Ini mungkin merupakan kesempatan terakhir mereka untuk keluar dari situasi mengerikan mereka. Pejabat eselon atas lainnya terdiam. Meskipun mereka ingin memperdebatkan keputusan pemimpin persekutuan mereka tidak bisa memaksa diri untuk melakukannya. Namun, ini tentu saja menarik minat Si Feng. Dia bisa mengerti jika Sinet Heart hanya ingin membentuk koneksi dengan Zero Wing. Namun, bagi orang yang sombong seperti Sinet Heart untuk menempatkan semua harapannya pada orang asing, situasinya harus parah. Selain itu, Si Feng akrab dengan kepribadian Sinet Heart. Dia bukan seseorang yang hanya akan mundur dari tantangan. Bahkan ketika Immortal Light telah bertarung dengan Guild kelas 1, Sinet Heart telah menolak untuk menurunkan kepalanya. Dia memprioritaskan ikatan dan persahabatan daripada keuntungan pribadi. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko kepunahan Immortal Light hanya untuk membantu persekutuan sekutu melawan persekutuan kelas 1. Domain Tuhan hanya permainan. Si Feng tidak bisa membayangkan apa yang bisa menyebabkan seseorang seperti Sinet Heart putus asa. Aku ingin menjual beberapa bidang tanah di kerajaan Menara Kembar. Aku akan menjual tanah ini dengan harga pasar 90%. Aku ingin menawarkannya kepada Zero Wing dengan imbalan koin atau peralatan tingkat atas dengan nilai yang sama. Sinet Heart akhirnya berkata setelah beberapa saat hening. Jual tanah? Si Feng penasaran. Sejak kapan Sinet Heart menjadi broker tanah? Jika mereka adalah lans sampah, Zero Wing tidak tertarik. Tolong yakinlah, tanah ada di Snowfield City dan memiliki banyak potensi, kata Sinet Heart ketika dia mengeluarkan beberapa perbuatan Snowfield City. Ini dekat dengan arena bawah tanah, asosiasi petualang, rumah lelang, dan kuil Dewa Perang. Apakah kamu kehilangan akal? Kamu benar-benar menjual ini? Blakey tidak bisa menahan keterkejutannya setelah melihat perbuatan. Saat ini, sebagian besar tanah di kota-kota NPC besar dengan potensi telah dibeli. Sangat sulit untuk membeli tanah ini bahkan jika orang mampu membelinya. Dengan popularitas God Domain, banyak orang akan bergabung dengan game di masa depan. Nilai lans ini akan melambung. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, tanah ini akan bernilai beberapa kali lipat dari nilai saat ini. Itu terutama berlaku untuk kota peringkat ketiga Lance in Twin Towers Kingdom, Snowfield City. Namun, Immortal Light ingin menjual tanah ini, dengan harga pasar 90% tidak kurang. Ini benar-benar tak terbayangkan. Itu memang sebidang tanah yang bagus. Namun, mengapa kamu mencoba menjualnya ke Zero Wing? Tanya Si Feng. Twin Towers Kingdom dan Star Moon Kingdom berbagi banyak aspek. Keduanya adalah kerajaan berukuran sedang. Meskipun Snowfield City bukan tandingan bagi White River City dalam hal status, itu adalah kota peringkat ketiga kerajaannya. Banyak organisasi akan menawarkan harga tinggi untuk tanah ini. Hati berdosa terdiam beberapa saat. Tidak lama kemudian, dia menghela nafas dan berkata, bukannya aku tidak ingin menjualnya, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Mengapa? Nilai lans ini hanya akan meningkat di masa mendatang. Kenapa tidak ada yang mau membelinya? Aqua Rose bertanya, sedikit terkejut. Bahkan tanah di kota peringkat 20 di kerajaan Menara Kembar akan sangat dicari, apalagi tanah berharga di kota peringkat ketiga.
Aqua Rose secara pribadi berkelana ke kerajaan lain untuk membeli beberapa bidang tanah untuk perusahaan perdagangan cahaya lilin, jadi dia mengerti betapa populernya tanah ini. Karena tidak ada dari mereka yang ingin mendapatkan kemarahan dari pengembalian Super Guild King, kata Sinet Heart tanpa daya. Ketika anggota Zero Wing mendengar kata-kata Sinet Heart, mereka tercengang. King's Return adalah veteran Super Guild. Bahkan persekutuan tingkat pertama seperti Pavilion Naga Phoenix tidak ada bandingannya. Selain itu, markas King's Return berada di Glory Empire, sebuah kerajaan yang terletak tidak jauh dari kerajaan Star Moon dan kerajaan Menara Kembar. Si Feng juga terkejut dengan wahyu ini. Guild kecil seperti Immortal Light sebenarnya telah memprovokasi Super Guild seperti King's Return. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, ini seharusnya tidak mungkin. Selain itu akan menjadi permainan anak-anak untuk King's Return untuk menghapus cahaya abadi dari keberadaannya. Cahaya abadi tidak ada ancaman bagi Super Guild sama sekali. Menggertakkan giginya, Sinet Heart menyatakan, aku tidak ingin banyak untuk 5 bidang tanah ini. Aku hanya meminta 13.000 emas. Bab 820 Sekelompok Orang Gila. Pemimpin Persekutuan. Harga yang diminta Sinet Heart mengejutkan beberapa eselon atas yang dia miliki bersamanya. Ini adalah 5 lans emas berpotensi tinggi. Aku tahu apa yang kulakukan, Sinet Heart menyalak, setelah mengambil keputusan. Awalnya, dia bermaksud untuk menyerang Great Lords untuk beberapa perlengkapan tingkat atas level 40 dan menjual barang-barang. Namun, mereka tidak cukup kuat untuk mengalahkan level 40 plus Great Lords. Satu-satunya pilihan yang mereka miliki untuk mendapatkan sejumlah besar koin dengan cepat adalah menjual 5 bidang tanah ini. Namun, mereka tidak bisa menjual tanah kepada siapapun di kerajaan Menara Kembar. King's Return sudah menyatakan sikap mereka di kerajaan Menara Kembar, dan tidak ada yang mau memprovokasi Super Guild. Namun, dengan kekuatan Zero Wing, bahkan persekutuan tingkat pertama seperti Pavilion Naga Phoenix terpaksa mundur. Karenanya, Zero Wing tidak perlu takut sama sekali dengan King's Return. Selain itu, hanya guild besar seperti Zero Wing yang memiliki kekuatan finansial untuk menghabiskan 13.000 emas. Zero Wing menduduki tanah yang berharga seperti kota hutan batu. Magic crystals and coins yang dihasilkan kota bisa menggoda para guild kelas 1. Meskipun ada guild di kerajaan mereka yang tidak takut akan King's Return, guild ini akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan. Sayangnya, Sinet Heart tidak mampu menunggu. 13.000 emas, Si Feng tidak pernah berharap Sinet Heart menjual tanah ini dengan sangat sedikit. Berdasarkan pasar saat ini, tanah ini kira-kira bernilai 20.000 emas. Bahkan pada harga itu, banyak orang akan memperebutkan mereka. Namun, sekarang, Sinet Heart ingin menjualnya seharga 13.000 emas. Si Feng bisa mendapat untung besar jika dia membelinya. Belum lagi, kerajaan Star Moon dan kerajaan Menara Kembar adalah tetangga. Lans ini bisa menguntungkan Zero Wing ketika diperluas ke kerajaan Menara Kembar. Tampaknya Sinet Heart telah didukung ke sudut. Si Feng bisa lebih atau kurang memahami kesulitan Xin Ying Heart saat ini setelah melihat kecemasan pria itu. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, bagaimanapun, cahaya abadi tidak pernah berhenti ada. Ini menunjukkan bahwa King's Return tidak memusnahkan Immortal Light di masa lalu. Selain itu, dia belum pernah mendengar King's Return menyerang cahaya abadi. Immortal Light kemungkinan besar bergantung pada dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah, kita akan membeli 5 bidang tanah ini, Si Feng mengangguk. Hanya saja, kita perlu waktu untuk menyiapkan jumlah yang besar. Mengapa kita tidak melakukan perdagangan dalam 3 hari? Petik 2. 3 hari, Sinet Heart merenung sejenak. Dengan cepat, ekspresi tegangnya santai saat dia menjawab, terima kasih. Aku akan mengunjungi Zero Wing secara pribadi. Petik 2. Setelah itu, Sinet Heart memimpin anggota persekutuannya menjauh dari South Lake City. Pemimpin persekutuan, apakah kita benar-benar akan menentang raja kembali? Aqua Rose bertanya kepada Si Feng melalui pesan pribadi. Pavilion Naga Phoenix tidak dapat dibandingkan dengan King's Return. Selain itu, Kekaisaran Glory tidak jauh dari kerajaan Star Moon. Setelah monster tersedia di domain dewa, ancaman Super Guild terhadap Zero Wing tidak akan menjadi bahan tertawaan. Jangan khawatir. Kami baru saja melakukan bisnis. Jika kita berhenti melakukan bisnis hanya karena Super Guild menuntutnya, kita mungkin juga menyerah untuk berkompetisi memperebutkan domain dewa, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Selain itu, ini bukan masalah besar. Jika King's Return benar-benar marah, itu akan memusnahkan cahaya abadi. Jika Super Guild menyerang, cahaya abadi tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Petik 2. Dosa hati telah membantunya di masa lalu.
Sekarang, dia hanya membalas budi. Selain itu, ia bisa mendapat untung besar dengan perdagangan ini dan mendapatkan rasa terima kasih Sinet Heart. Jika Sinet Heart berutang kepadanya, ia mungkin bisa merebus Sinet Heart ke Zero Wing di masa depan. Kenapa dia tidak menerima tawaran seperti itu? Memang, jika kita bisa mendapatkan kelima bidang tanah itu, perusahaan perdagangan cahaya lilin dapat memulai pengembangannya di kerajaan Menara Kembar. Aqua Rose setuju dengan alasan si Feng. Zero Wing bukan lagi persekutuan kecil yang lemah. Jika mereka meringkuk dari masalah kecil seperti itu, mengembangkan persekutuan di masa depan akan menjadi masalah. Jika King's Return benar-benar ingin berurusan dengan Zero Wing, itu harus pertimbangkan pilihannya dengan cermat. Super Guild tidak cukup kuat untuk memusnahkan Zero Wing di Star Moon Kingdom. Zero Wing benar-benar luar biasa. Mereka bahkan tidak takut dengan King's Return. Ditwin tidak pernah membayangkan bahwa si Feng akan menyetujui tawaran Sinet Heart dengan tegas. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Tombak Dewa Angin sudah mengesankan untuk berdiri melawan guild tingkat pertama di kegelapan malam kegelapan. Namun, Zero Wing jauh lebih menakjubkan. Persekutuan bahkan tidak takut pada raksasa dunia game virtual. Aku bertanya-tanya kapan Tombak Dewa Angin akan berperilaku seperti Zero Wing, pikiran Ditwin mengembara. Mungkin bergabung dengan guild seperti Zero Wing bukanlah ide yang buruk. Pada saat ini, Autumn Goose merasa iri pada Rain dan Blue Bamboo. Setelah Immortal Light pergi, si Feng memimpin tim untuk berburu lebih banyak tuan besar. Dengan koordinat yang disediakan oleh Sinet Heart, tim dengan cepat membuka jalur menuju Great Lords ini. The Great Lords di balik tembok kota bukanlah tantangan bagi anggota inti Zero Wing. Satu-satunya masalah yang mereka temui adalah cooldown berserk skills mereka. Untungnya, bagaimanapun, tidak setiap tuan besar membutuhkan keterampilan berserk mereka. Selama 2 hari, si Feng dan yang lainnya menghabiskan waktu mereka entah membunuh dewa besar atau membersihkan jalan melalui monster acak menuju dewa besar. Waktu berlalu dengan santai ketika mereka belajar lebih banyak tentang satu sama lain. Selama 2 hari ini, bar pengalaman mereka meningkat dengan cepat karena gerombolan besar monster yang mereka bunuh. Tidak hanya si Feng mencapai level 40, tetapi Aqua Rose dan yang lainnya juga mencapai level 40. Ini yang terakhir. Rain yang bijaksana memandangi Great Lord yang telah jatuh ketika dia mengumpulkan kekuatan kehidupan Great Lord-nya yang ke-20. Oh, tidak buruk. Kami benar-benar mendapatkan potongan abis set lainnya, kata si Feng setelah menilai 3 potong peralatan yang ia ambil. Sambil tersenyum, dia berkata, sekarang, kita hanya perlu 2 lagi untuk menyelesaikan abis set untuk Berserkers. Meskipun dia telah menggunakan Divine Providence untuk setiap Great Lord yang telah mereka bunuh selama 2 hari terakhir, drop rate abis set equipment terlalu rendah. Bahkan dengan atribut keberuntungan yang dikuatkannya, sejumlah kecil barang telah jatuh. Untungnya, Great Lords di South Lake City sepertinya hanya menjatuhkan abis set untuk Berserkers. Kalau tidak, mereka tidak akan mengumpulkan 6 potong. Pekerjaan kami akhirnya selesai di sini. Autumn Goose menghela nafas lega setelah menonton Full Rain mengumpulkan Life Force terakhir. Jika bukan karena bantuan Zero Wing, mereka tidak akan pernah membunuh 20 level 40 Great Lords dalam 3 hari. Pada akhirnya, level 100, Tier 3 NPC akan memburu mereka sampai mereka keluar dari domain dewa. Namun, setelah menyadari bahwa mereka telah menyelesaikan pencarian mereka, Autumn Goose sedikit kecewa. Sambil menggiling monster dan menyerang bos dengan si Feng dan timnya, mereka tidak hanya menikmati mengobrol satu sama lain, tetapi dia juga belajar beberapa teknik dari anggota inti Zero Wing. Sekarang setelah pencarian mereka selesai, mereka harus berpisah, dan dia tidak bisa membantunya sedikit pun keengganan. Pemimpin, karena kita telah menyelesaikan pencarian, saatnya untuk berurusan dengan masalah lain, kan? Fire Dance bertanya ketika dia berbalik ke Bone Dragon raksasa di langit. Kilau kegembiraan muncul di matanya. Anggota tim yang lain menertawakan kegembiraan Fire Dance. Jelas bukan gaya mereka untuk meninggalkan seorang pangeran agung sendirian. Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, mereka menghindari menantang Frostbone Dragon. Sekarang setelah mereka menyelesaikan tujuan utama mereka, bagaimanapun, mereka harus membunuh Grand Lord. Itu adalah pemimpin besar tingkat 45 yang kamu bicarakan. Autumn Goose tidak bisa percaya bahwa para anggota dari Zero Wing ini benar-benar mempertimbangkan untuk menyerbu naga. Mereka gila. Bagaimana mungkin kita menang melawan itu dengan begitu sedikit orang? Mungkin tidak mungkin sebelumnya, tapi itu pasti mungkin sekarang, kata si Feng sambil tertawa. Dia kemudian mengambil seruling emas gelap dari tasnya. Rune kompleks menghias seruling, dan itu memancarkan tekanan samar.